ikut. Kita kembali pada mata kuliah pengolahan sinyal digital dan kali ini kita akan masuk ke bahasan tentang filter digital. Pertama, kita akan bahas dulu tentang low pass filter, high pass filter, dan band pass filter. Filter dengan satu pole biasanya memiliki fungsi sistem sebagai berikut. A1Z sama dengan 1 min A dibagi dengan 1 min A Z pangkat min 1. Misal untuk A sama dengan 0,9 dengan gain G adalah 1 min A agar memiliki gain 1 pada omega sama dengan 0, maka gain filter ini pada frekuensi tinggi akan relatif kecil. Jadi kalau kita bisa lihat pada saat omega sama dengan 0, yang artinya Z ini akan bernilai 1, maka ini akan menjadi 1 min A dibagi 1 min A, yaitu menjadi 1 gainnya. Sedangkan kalau pada frekuensi tinggi yang artinya di sini Z pangkat min 1 ini akan mendekati 0, maka di sini 0, maka H1Z ini menjadi 1 min A dibagi 1, yang artinya gainnya menjadi 1 min A. Untuk A 0,9, maka menjadi 0,1 gainnya. Seperti itu. Dengan menambahkan 0 pada Z sama dengan min 1, maka ini akan lebih meredam sinyal pada frekuensi tinggi. Jadi kalau kita lihat di frekuensi omega menuju tahingga di sini, sehingga menghasilkan Z sama dengan 0, dan H1Z-nya menjadi 1 min A, kalau A-nya 0,9 maka menjadi 0,1, artinya dia tidak menjadi 0. Masih ada gain yang diberikan kepada sinyal pada frekuensi tinggi, walaupun menjadi lebih kecil. Nah, kalau kita tambahkan 0 pada Z sama dengan min 1, kita tahu Z sama dengan min 1 itu berarti pada lingkaran satuan, maka ini akan lebih meredam sinyal pada frekuensi tinggi. Sistem ini memiliki fungsi, jadi bentuknya adalah 1 min A per 2 dikalikan, nah ini adalah untuk 0-nya pada Z sama dengan min 1, 1 plus Z pangkat min 1, dan ini adalah untuk pole-nya, 1 min A Z pangkat min 1. Nah, magnitud H2 omega akan menuju 0 pada omega sama dengan pi. Jadi pada omega sama dengan pi, atau pada frekuensi tinggi, di sini dia akan menjadi nilainya adalah min 1 dan H2Z akan menjadi 0. Oke. Nah, ini adalah perbandingan magnituda dan fasa antara H1 omega dengan H2 omega untuk A sama dengan 0,9. Nah, ini yang H1 omega. Nah, ini yang garisnya tebal. Yang garisnya garisnya tebal. Ini adalah H2 omega yang garisnya putus-putus. Jadi dia akan lebih menuju 0 pada omega sama dengan pi ataupun min pi. Dan ini adalah fasanya. Nah, kalau dilihat, maka untuk yang sudut fasa H1 omega, ini biasa dituliskan seperti ini, maka bentuknya menjadi seperti ini. Nah, sedangkan untuk yang sudut fasa H2 omega, nah ini lebih horizontal. Nah, jadi hampir tidak ada perubahan fasa di sini. Hampir tidak ada perubahan fasa pada bagian stop band-nya. Nah, dia berubah di bagian pass band-nya. Nah, itu adalah perbedaan antara kalau kita menaruh Z atau menaruh 0 pada omega sama dengan min pi, atau Z sama dengan omega sama dengan pi atau Z sama dengan min 1, atau tidak menaruh 0 di manapun, seperti itu. Untuk HPF ini juga bisa dilakukan dengan kita membalikan posisi pole dan 0 pada LPF sepanjang sumbu imajiner bidang Z. Maksudnya dibalikan adalah kita awalnya kan pole-nya itu berada pada Z omega sama dengan 0, maka kita balik pole 0-nya yang berada pada omega sama dengan 0. Dan tadi ada 0 pada omega sama dengan pi atau Z sama dengan min 1, maka kita buat pole pada Z sama dengan min 1.
Seperti itu. Nah, jadi di sini kita mendapat ini ya sama. Nah, yang dibalik adalah bagian yang ini, yang tadinya adalah 1 plus Z pangkat min 1 menjadi 1 min Z pangkat min 1, sehingga kalau omeganya 0 dan Z artinya menjadi 1, ini menjadi 0. Nah, berikutnya adalah 1 plus A Z pangkat min 1, sehingga kalau omeganya pi atau Z-nya sama dengan sebentar. Ya min 1. Jadi ini adalah 1 min A dibagi dengan nantinya adalah 1 min A. Seperti ini. Dan ini jadi 2. 2 dibagi 2 menjadi 1. Nah, seperti itu. Jadi hasilnya H3Z kalau Z-nya adalah min 1, itu akan menjadi 1. Nah, ini adalah respon frekuensi untuk magnituda, bentuknya seperti ini. Ini. Dan ini adalah respon fasanya. Karena dia melewati 0, maka terjadi istilahnya apa ya? Dia terjadi loncat fasa dari min pi ke pi per 2. Sebenarnya ini tidak ada perubahan fasa min pi per 2 atau pi per 2, tapi karena dia melewati 0 yang menyatakan bahwa sudut fasanya itu tidak dapat didefinisikan, maka dia seperti meloncat atau tegak lurus seperti ini. Nah, ini bentuknya. Lagi-lagi ini pun sama pada bagian stop band ya, ini tidak terjadi perubahan fasa. Dia akan berubah fasanya di sekitar pas bandnya di sini. Ini adalah contoh penempatan pole zero pada filter low pass dan high pass filter. Jadi untuk yang order 1 atau pole-nya 1 dan 0 1, nah biasanya ini untuk yang low pass, pole itu biasa kita dekatkan dengan lingkaran satuan, tapi harus di dalam lingkaran satuan. Tidak boleh di lingkaran satuannya ataupun di luar lingkaran satuan, karena itu tidak akan stabil. Nah, ini adalah letak zero-nya. Misalnya letak zero-nya di sini untuk low pass. Atau ini yang menggunakan 2 pole. Nah, ini juga sama. Ini yang menggunakan 3 pole. Nah, ini semuanya dekat dengan lingkaran satuan. Nah, ini untuk yang high pass. Nah, ini zero-nya. Ini adalah pole-nya juga dekat dengan lingkaran satuan. Atau bisa di sini. Atau ini yang 3. Nah, agak sedikit berbeda dengan apa namanya pada Laplace, transformasi Laplace ataupun transformasi Fourier waktu analog, waktu kontinu, bahwa pada transformasi Laplace dikatakan pole supaya stabil itu selalu berada di sisi kiri bidang Z. Seperti itu. Tapi pada transformasi Z, nah, di sini pole boleh berada pada sisi kanan ataupun sisi kiri bidang Z selama dia berada pada atau di dalam lingkaran satuan. Nah, itu yang harus diperhatikan. Ini agak sedikit berbeda. Seperti itu. Untuk band pass filter, maka prinsip yang sama juga dapat diterapkan pada low pass ataupun high pass. Prinsipnya adalah filter band pass harus memiliki 1 atau lebih pasangan pole kompleks conjugate. Jadi bisa 1 pasang atau lebih. Nah, misalnya contoh, rancanglah sebuah filter band pass yang memiliki titik tengah pass bandnya adalah omega sama dengan pi per 2, zero respon frekuensi pada omega sama dengan 0 dan omega sama dengan pi. Jadi ada zero respon di omega sama dengan 0 dan di omega sama dengan pi. Nah, filter akan memiliki pole pada P1,2 sama dengan RE plus minus J pi per 2. Karena tadi mintanya pas bandnya pada titik omega sama dengan pi per 2. Nah, maka E pangkat plus minus J pi per 2 itu adalah plus minus JR. Hanya ada bagian imajinernya saja. Gitu. Karena pi per 2, cos pi per 2 adalah 0. Jadi bagian realnya tidak ada.
Dan 0 pada Z sama dengan 1 dan Z sama dengan min 1. Jadi di sini adalah omega sama dengan 0 itu adalah Z sama dengan 1 dan omega sama dengan pi itu adalah Z sama dengan min 1. Kita ingat bahwa Z sama dengan E pangkat Z omega. Seperti itu. Maka tadi untuk omega sama dengan 0 dan omega sama dengan pi. Sehingga fungsi sistemnya adalah HZ sama dengan G. G ini adalah gain. Nanti kita menentukan gain itu biasanya kalau kita inginkan dia gainnya unity atau 1, maka kita harus menentukan nilai G tertentu. Seperti itu. Oke, jadi ini adalah untuk zero-nya. Zero-nya adalah pada Z sama dengan 1 dan Z sama dengan min 1. Yang ini. Dan ini adalah polnya, yaitu pada Z sama dengan plus minus JR. Kita kalikan menjadi Z kuadrat min 1 per Z kuadrat plus R kuadrat. Di sini menjadi real semuanya. Yang ini menjadi real. Karena merupakan kompleks konjugat. Nah, pada omega sama dengan pi per 2, kita lihat bahwa diinginkan titik tengah passbandnya omega sama dengan pi per 2, kita asumsikan bahwa dia memiliki gain unity. Maka kalau kita masukkan omega-nya sama dengan pi per 2, omega pi per 2 itu adalah min 1. Ingat kembali bahwa Z sama dengan E pangkat J omega. Berarti E pangkat J pi per 2, 90 derajat. Karena cos 90 derajat itu adalah 0, maka ini hanya ada J-nya saja, yaitu min J, J, tapi karena dikuadratkan menjadi min 1. Nah, maka ini kalau kita selesaikan, maka menjadi 2 dibagi 1 min R kuadrat. Dan kita ingin gain 1, maka G-nya adalah 1 min R kuadrat per 2. Jadi kita bisa menuliskan di sini adalah 1 min R kuadrat per 2. Nah, jadi bentuk ini hasilnya adalah seperti ini. Untuk menentukan nilai R ini, biasanya kita perlu informasi tambahan, misalnya respon magnitudo pada omega ini berapa nilainya, seperti itu. Namun perhitungan ini secara manual biasanya sulit untuk dilakukan, apalagi untuk order yang tinggi, order 2, 3, 4, dan seterusnya. Seperti itu. Kadang kita harus menggunakan mungkin bantuan kalkulator ataupun komputasi tertentu. Misalnya menggunakan MATLAB untuk membantu menghitung biasanya aljabar linearnya. Misal kalau kita menginginkan misalnya ya respon magnitudo pada omega sama dengan 4pi per 9 adalah 1 per akar 2, maka kita dapatkan R kuadratnya adalah sama dengan 0,7. Ya, ini sebenarnya kita bisa masukkan saja, ini tinggal dimagnitudkan, cari magnitudenya. Ingat magnitud artinya dia kita harus mencari bagian yang realnya ya, bagian real dari persamaan H omega-nya atau HZ-nya. Ini misalnya R kuadrat sama dengan 0,7. Sehingga HZ-nya bisa kita masukkan di sini menjadi 0,15 1 min Z pangkat min 2 dibagi 1 plus 0,7 Z pangkat min 2. Seperti itu. Nah, ini adalah respon frekuensi. Nah, ini menjadi band pass filter. Kita lihat di titik paling tingginya adalah di pi omega sama dengan pi per 2. Dan ini adalah respon fasanya. Lagi-lagi karena di bagian 0 ini dia di omega sama dengan 0 dia menyentuh 0, maka selalu ada bagian yang tegak lurus seperti ini. Begitu juga di bagian yang pi dengan min pi. Ini kan periodik ya, balik lagi. Nah, ini langsung loncat ke bagian pi per 2. Di sini juga sama, pada bagian stop band-nya ini hampir datar. Nah, tapi pada bagian pass band dia mengalami perubahan fasa di sini. Nah, ini kita bisa mengkonvert atau mengubah low pass filter menjadi high pass filter. Nah, misal kita memiliki filter low pass dengan respon impulsnya adalah HLPN. Misalnya H low pass ya ini. Sistem respon impuls dari low pass
dengan menggunakan sifat pergeseran frekuensi transformasi Fourier. Karena kita tahu bahwa respon frekuensi dari high pass filter itu ya sebenarnya sama seperti high frekuensi dari low pass filter yang kita geser. Gesernya sejauh pi. Jadi dari kiri, paling kiri gitu ya, ke paling kanan. Dari 0 omega sampai ke pi gitu, digeser sejauh pi. Tentu ini juga sebenarnya bisa sama caranya untuk mendapatkan band pass. Dan jangan sampai pi gitu. Mungkin ke pi per 2 atau lain sebagainya, tapi tidak sejauh pi. Untuk transformasi low pass ke high pass, ini ya, kita bisa menggeser frekuensinya dengan menggeser ke arah kanan pada bidang pada grafik frekuensi, yaitu omega min pi sejauh pi. Dengan respon impuls, nah dengan respon impulsnya hanya kita perlu kalikan dengan EJ pangkat pi n. Nah, EJ pangkat pi sendiri ini adalah minus 1. Sehingga min 1 pangkat n respon impuls dari high pass filter itu adalah respon impuls dari low pass filter yang dikalikan dengan min 1 pangkat n. Yang artinya adalah kita hanya perlu mengganti tanda untuk setiap impuls pada indeks genap. Pada indeks ganjil. N sama dengan 1, N sama dengan 3, dan seterusnya. Jadi sama saja seperti low pass filter, tapi kita ganti tanda untuk setiap impuls pada indeks ganjil. Atau sebaliknya pun sama, low pass filter ya tinggal mengganti tanda pada indeks respon impuls high pass filter pada indeks ganjil. Nah, kalau kita punya low pass filternya dideskripsikan sebagai persamaan beda berikut, maka dia memiliki respon frekuensi bentuknya seperti ini. Kalau kita ubah omeganya dengan omega min pi, yang artinya kita akan mengubah dia menjadi high pass filter, maka bentuk omeganya jadi seperti ini. Ada min 1 di sini. Nah, sehingga persamaan bedanya sama. Di sini pun ada min 1-nya. Di sini ada min 1. Yang artinya dia akan mengubah tanda untuk setiap indeks ganjil. Misal filter low pass dideskripsikan dengan persamaan beda YN sama dengan 0,9 YN-1 ditambah 0,1 XN. Maka ini dapat diubah menjadi filter high pass dengan persamaan beda. Yang perlu kita ubah adalah ini karena N-K-nya adalah 1 di sini, K sama dengan 1, maka kita hanya ininya diubah ke dalam negatif. Kalau K-nya sama dengan 2, ini tidak perlu karena tetap positif. Nah, ini untuk N-1, karena K-nya adalah ganjil sama dengan 1, maka kita ubah menjadi negatif. Sedangkan yang ini tidak, karena ini K-nya sama dengan 0. Kecuali kalau di sini min 3, N-1, N-3, nah baru ini akan kita berubah tanda. Nah, jadi hanya berubah seperti ini bentuknya. Respon frekuensinya bisa kita lihat bahwa H omeganya adalah ini tinggal pakai transformasi Z ya. YZ, Z kali Z pangkat min 1. Ini adalah XZ. Maka kita dapatkan H omega 0,1 dibagi 1 plus 0,9 E pangkat min J omega. Perhatikan bahwa respon frekuensi high pass ini memang memiliki karakteristik sebagai high pass. Karena kalau kita lihat pada saat omeganya sama dengan 0 di sini, E menjadi 1 dan 1 ditambah 0,9 adalah 1,9. 0,1 dibagi 1,9 adalah suatu nilai yang cukup kecil. Seperti itu. Sedangkan kalau omeganya ini adalah pi, biasanya kita dari min pi sampai 2 pi, ini menjadi minus 1, E pangkat min J omeganya, menjadi 1 min 0,9 adalah 0,1. 0,1 dibagi 0,1 sama dengan 1. Nah, seperti itu. Jadi kita melihat bahwa dia akan nilainya sangat kecil, walaupun tidak sampai 0, di omega sama dengan 0, dan menjadi nilainya 1 pada omega sama dengan pi.
Seperti itu. Oke. Berikutnya kita akan masuk ke resonator digital. Resonator digital adalah filter bandpass dua pol dengan pasangan pol kompleks konjugat. Nama resonator berdasarkan filter ini memiliki respon magnitudo yang tinggi atau terjadi resonansi pada lokasi polnya. Posisi sudut pol menentukan frekuensi resonannya. Nah, jadi di sini posisi ini menentukan adalah frekuensi resonannya seberapa jauh frekuensi sudut ini atau sudut ini ya dari sumbu realnya. Nah, ini adalah frekuensi polnya. Dan ingat selalu berpasangan kompleks konjugat. Ada dua pol dengan pasangan pol kompleks konjugat. Nah, misal kita punya digital resonator yang polnya adalah RE plus minus, pangkat plus minus J omega 0. R-nya dari 0 sampai 1. Dengan 0 pada titik origin sehingga memiliki sistem, nah ini seperti ini. Jadi karena 0-nya ada pada titik origin, Z-nya di sini berarti dia tidak didefinisikan pada bentuk ini. Seperti itu. Nah, ini adalah polnya. Kalau kita kalikan, kira-kira bentuknya menjadi seperti ini. Nah, kita lihat saja dulu, tidak perlu membingungkan yang panjang ini. Nah, karena puncak H omega atau respon frekuensinya itu dekat atau pada omega sama dengan omega 0, maka kita akan pilih nilai B0 itu sehingga H omega 0 sama dengan 1. Di sini gain-nya adalah tetap unity atau 1. Nah, maka bentuknya Z-nya ini kita ubah menjadi E pangkat min J omega 0. Z pangkat min 1-nya. Begitu juga dengan yang ini. Yang di sini, sorry. Nah, yang di sini. Maka bentuknya menjadi seperti ini. Nah, pada H omega 0, karena kita inginkan dia unity, maka B0-nya itu bentuknya akan menjadi seperti ini. Kalau kita ingin melihat, itu kan di sini kita tahu ya kalau omega sama dengan omega 0, dia akan pada posisi puncak, terjadi posisi puncak atau bernilai 1. Nah, bagaimana tapi pada sekitar omega sama dengan omega 0? Nah, kita melihat untuk sekitar omega sama dengan omega 0, persamaan H omega 0 ini bisa kita tuliskan sebagai dua bentuk seperti ini, karena dia merupakan masing-masing polnya. Yang satu adalah cos omega 0 min omega, dan yang satunya lagi cos omega 0 plus omega. Seperti itu. Karena berupa pasangan kompleks konjugatnya tadi. Nah, jadi ini sudah diubah dari bentuk yang begini. Nah, seperti ini. Kalau kita menggunakan sembarang nilai R, nah, UI omega akan menghasilkan nilai terkecil yaitu 1 min R pada omega sama dengan omega 0. Jadi kalau omeganya sama dengan omega 0, ini menjadi 0 cos 1, 1 plus R kuadrat min 2R itu adalah 1 min R dikuadratkan, diakarkan menjadi 1 min R. Maka ini akan menjadi nilai terkecil, tentu R-nya, karena kita tadi berbicara bahwa untuk filter polnya itu cenderung dekat dengan lingkaran satuan atau R-nya menuju 1. Maka ini akan menjadi nilai yang sangat kecil pada omega sama dengan omega 0. Tapi kita melihatnya di sini bukan pada omega sama dengan omega 0-nya, tapi yang mendekati, omega yang mendekati omega 0. Nah, dan hasil kali U1 omega dan U2 omega akan mencapai nilai minimum pada bentuk seperti ini. Yaitu kalau kita punya omega R mendekati omega 0 dan R menuju 1, ketika R-nya itu menuju 1, maka omega R itu akan mendekati omega 0. Gitu, kalau R-nya 1. Dan ketika R menuju 1, puncak resonansi menjadi semakin curam. Jadi dia naiknya itu kan semakin curam gitu. Kalau R-nya semakin mendekati 1, karena kalau kita lihat untuk R mendekati 1 di sini, maka U1 omega ini perubahannya akan sangat cepat. Gitu.
Perubahannya akan sangat cepat, yang berarti bahwa dia memiliki ketajaman yang lebih tinggi. Nah, nilai ketajaman resonansi ditentukan oleh bandwidth 3 dB-nya, yaitu delta omega. Untuk R mendekati 1, delta omeganya atau lebarnya, lebar bandwidth 3 dB-nya itu adalah 2 dikali 1 min R dalam radian. Nah, ini contohnya. Untuk misalnya resonator digital dengan omega 0 sama dengan pi per 3, R-nya sama dengan 0,8 dan yang R-nya sama dengan 0,9. Nah, lihat bahwa R-nya semakin menuju 1, dia akan semakin curam dibandingkan yang R-nya 0,8 ini. Nah, ini adalah fasanya. Fasanya nanti di sekitar sini akan semakin tegak ya, semakin R-nya menuju 1. Nah, kalau kita ingin menambahkan zero pada resonator digital, misalnya kita mau meletakkan Z0 pada Z sama dengan 1 dan Z sama dengan min 1, atau pada omega sama dengan 0 dan omega sama dengan pi, maka fungsi sistemnya menjadi seperti ini. Kita tambahkan bentuk di atasnya. Dan ada gain, bukan lagi B0. Ini memiliki respon frekuensi bentuknya seperti ini. Terlihat bahwa 0 pada Z sama dengan plus minus 1 mempengaruhi bentuk respon, magnitudo, dan fasanya. Nah, kira-kira untuk omega 0 yang sama, yaitu pi per 3, dan R-nya juga 0,8 dan 0,95, maka bentuknya adalah menjadi seperti ini. Nah, lihat bahwa di sini pada omega sama dengan 0 dan omega sama dengan pi ataupun min pi, ini akan menuju 0. Berbeda yang tadi, tidak sampai menyentuh 0 sini. Oke, di sini ketajamannya pun semakin R menuju 1, maka akan semakin tajam perubahannya. Tapi di sini bandwidth-nya menjadi semakin sempit. Nah, ini adalah R-nya. Nah, bentuknya kira-kira seperti ini. Dan di sini yang tegak lurus adalah di bagian omega sama dengan 0, karena dia menyentuh 0 H omeganya. Oke. Itu untuk resonator. Nah, untuk resonator biasanya aplikasinya untuk apa? Aplikasinya ya memang untuk band pass filter sendiri, kadang digunakan langsung sebagai band pass filter, atau dia bisa sebagai speech generator untuk mengenerate speech seperti itu. Dia membutuhkan bentuk yang curam. Oke, di sini adalah filter all-pass. Filter all-pass kita tahu pernah kita bahas pada pengolahan sinyal analog bahwa filter ini memiliki respon frekuensi konstan, yaitu 1 umumnya untuk setiap frekuensi dari 0 sampai pi untuk setiap frekuensi. Nah, tapi yang berubah itu adalah fasanya. Jadi respon frekuensinya konstan, tapi fasanya dia akan berubah. Nah, contoh paling sederhana dari filter all-pass adalah sistem delay murni dengan fungsi sistem berikut. Jadi seperti di delay. Karena kalau bentuknya sinyal itu adalah trigonometri atau sinusoidal, entah kosinusoidal, pergeseran fasa itu sebenarnya adalah kita melakukan delay. Kita melakukan delay pada sinyal tersebut. Itu kita sama seperti menggeser fasa. Ini adalah sistem all-pass dengan karakteristik respon fasa yang linear. Nah, secara umumnya all-pass bisa dideskripsikan sebagai bentuk seperti ini. Ini adalah kalau ordenya sampai ke n, orde sangat tinggi, atau dituliskan dalam bentuk sigma seperti ini, dengan A0 sama dengan 1, dan AK itu semuanya adalah real. Jika AZ didefinisikan sebagai bentuk sigma tadi, fungsi sigma, maka HZ bisa dituliskan bentuknya menjadi seperti ini. Ini mungkin lebih enak untuk dilihat. Dan di sini ada Z pangkat min 1, karena kita bisa melihat bahwa H omega kuadrat itu sama seperti HZ dikali HZ pangkat min 1, ini akan bernilai sama dengan 1. Nah, sama seperti
apa namanya, untuk alpas itu yang karakteristik lainnya adalah bahwa pole dan zero-nya itu saling berhubungan. Kalau kita punya Z0 berupa pole dari HZ, maka zero-nya itu adalah 1 per Z0-nya dari HZ tersebut. Itu zero dari HZ tersebut adalah 1 per Z0. Seperti itu. Bentuknya, nah kira-kira seperti ini. Jadi kalau ini adalah pole-nya, maka zero-nya adalah yang ini. A, ini adalah 1 per A. Ingat, pole selalu berada pada lingkaran satuan. Di dalam ya, di dalam lingkaran satuan. Sorry, bukan pada lingkaran satuan, tapi di dalam lingkaran satuan. Dan zero boleh dimanapun. Nah, kalau dia memiliki dua pole atau order 2, nah ini adalah pole-nya, R, omega 0, maka dia berada pada omega yang sama, frekuensinya sama, tapi magnitudenya R-nya di sini adalah 1 per R-nya. Seperti itu. Misalnya contoh dari filter alpas dengan respon frekuensi bisa seperti ini. H1Z sama dengan 0,6 ditambah Z pangkat min 1 dibagi 1 plus 0,6 Z min 1. Ini adalah alpas dengan satu, apa itu namanya, satu pole dan satu zero. Jadi ini contohnya. Dan ini adalah alpas untuk yang 2 pole dan 2 zero dengan R-nya itu sama dengan 0,9 dan omega 0-nya sama dengan pi per 4. Oh, bentar. Ini kayaknya saya bukan 0 sampai pi ya, min pi sampai pi gitu. Nah, jadi respon magnitudanya itu sama. Ini 0 karena di logkan 20 log. Kalau tidak di logkan ini adalah 1 umumnya. Nah, sedangkan fasanya ini yang berbeda. Nah, yang ini adalah yang apa namanya? Yang satu pole dan satu zero, dan yang garis putus-putus adalah 2 pole dan 2 zero. Nah, kita melihat bahwa di sini berubah dari min pi yang tadinya fasanya pi, dia menurun sampai menuju ke 0, lalu berubah lagi ke pi. Seperti itu. Jadi nah, di sini bisa kita lihat bahwa kalau kita ingin apa namanya? Kalau kita memiliki sinyal dengan frekuensi, misalnya ini berapa ya? 3 pi per 4 kali ya, sekitar lah. 3 pi per 4 dan masuk ke alpas filter, maka dia akan digeser fasanya sejauh min pi per 2. Seperti itu. Kalau sinyalnya DC atau konstan, maka dia tidak akan diubah. Nah, kalau misalnya sinyalnya itu besarnya adalah pi, ini, maka dia akan digeser sejauh pi. Seperti itu. Itu adalah fungsi dari alpas filter. Jadi fungsinya adalah untuk menggeser fasa. Biasanya tentu ini dilakukan untuk mengkoreksi error dari fasa yang sinyal yang masuk. Jadi kalau sinyal masuk, misalnya sinyal kita mengirimkan sinyal, mungkin ada gangguan atau mungkin terdelay. Seperti itu. Bisa saja terdelay. Yang menyebabkan delay tersebut adalah terjadi perubahan fasa dari sinyal yang sesungguhnya atau sinyal asli. Nah, masalah dari pergeseran fasa adalah kalau dalam kasus beberapa kasus itu bisa saling menghilangkan. Nah, ini sebenarnya jadi kalau kita tahu apa namanya? Kalau dia bisa bergeser sampai 9, bukan 180 derajat, walaupun itu memang tidak mungkin terjadi ya. Jadi kasus ekstrim ya, kalau suatu sinyal misalnya sinusoidal seperti itu dan dia bergeser fasa sejauh 180 derajat, maka dia akan menghilangkan, gitu. Akan saling menghilangkan sinyalnya. Nah, walaupun tidak sampai 180 derajat, umumnya mungkin memang kecil-kecil ya, mungkin hanya pi per 4, pi per 6, dan lain sebagainya. Tapi itu akan mengganggu sinyal yang masuk. Bisa saja dia menjadi diredam. Seperti itu. Nah, biasanya kita butuh namanya untuk alpas filter ini untuk mengkoreksi fasa yang ada. Supaya sinyal yang masuk tidak teredam oleh sinyalnya sendiri yang bergeser fasa. Oke.